Nadine Amiza alami gangguan saraf langka, kualitas vokal turun drastis. Kabar kurang menyenangkan datang dari musisi dan penulis lagu, Nadine Amiza. Melalui unggahan media sosialnya pada Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026, pelantun, bertaut, ini mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami kondisi medis suspek spasmodik disfonia atau disfonia spasmodik. Gangguan ini berdampak signifikan pada kemampuan vokal dan kenyamanan fisiknya saat bernyanyi. Dalam keterangannya, Nadine membagikan foto formulir konsultasi dari Rumah Sakit Mayapada yang menunjukkan diagnosis tersebut. Alih-alih sedih berlarut, penyanyi 25 tahun ini justru merasa lega karena akhirnya menemukan jawaban atas penurunan kualitas suaranya yang selama ini dia rasakan. Akhirnya menemukan suspek diagnosa untuk apa yang aku pikir adalah kemampuan bernyanyiku degrading, berkurang, ternyata bukan itu masalah utamanya. Alhamdulillah. Aku tidak membayangkannya, tubuhku memang sedang mengalami sesuatu, tulis Nadine dalam keterangan fotonya. Gejala fisik. Leher kaku hingga suara, vokal free. Nadine menjelaskan bahwa kondisi pita suaranya kini terlihat lurus dan kaku, serta kurang lentur saat bergetar. Hal ini memicu rasa nyeri yang intens, bahkan saat dia hanya berbicara, bukan bernyanyi. Baru nyanyi sebentar, leher sudah pegal dan sakit banget. Bahkan ngomong kelamaan aja leher pegal dan sakit banget, ungkap Nadine. Selain nyeri, dia juga merasakan perubahan karakter suara menjadi vokal free, seperti serak dan berat yang tidak wajar. Suaraku tuh jadi vokal free, Kim Kardashian, kayak cewek-cewek seksi abis ngerokok gitu. Nah masalahnya gue enggak ngerokok. Masalahnya suara gue juga normalnya enggak kayak gitu, jelasnya dalam video klarifikasi. Gejala lain yang dia alami meliputi kesulitan menelan air liur saat bernyanyi, nada yang sering meleset alias fals, serta penyempitan jangkauan vokal. Nada-nada tinggi yang dulunya mudah dia capai dengan teknik belting, kini membutuhkan teknik ekstra hati-hati agar tidak melukai pita suaranya. Bernyanyi tak lagi semudah bernapas. Bagi Nadine, dampak mental dari diagnosis ini tak kalah beratnya. Dia mengaku sempat merasa kehilangan kenikmatan dalam bermusik karena aktivitas yang dulunya alamiah kini terasa seperti beban pekerjaan yang berat. Nyanyi itu biasanya adalah sesuatu yang mudah banget bagi aku, tuturnya. Tapi karena sekarang susah dan aku harus effortnya lumayan banyak, rasanya tuh kayak kerja. Sambung Nadine. Istri Faisal Tanjung ini juga belak-belakan mengenai perjuangannya menyembunyikan rasa sakit di depan penggemar. Saat penonton memuji penampilan vokalnya yang terdengar prima, Nadine sebenarnya sedang bertaruh nyawa menahan nyeri. Aku kayak sakit banget gitu. Jadi lagu keempat kelima tuh rasanya udah kayak tercekik, bebernya. Titik balik dan rencana pemulihan. Kondisi ini dianggap Nadine sebagai tamparan sekaligus peringatan dari Tuhan agar dia tidak menyia-nyiakan anugerah suaranya. Sang penyanyi menyadari bahwa selama ini dia menggunakan alat tersebut tanpa teknik perawatan yang benar-benar sehat. Meski sempat menangis histeris dan berpikir karirnya akan tamat di 2026, Nadine kini memilih untuk menerima kondisi tersebut dengan lapang dada. Beruntung, dokter menyatakan bahwa kondisi ini tidak memerlukan istirahat vokal total. Aku akan terus manggung paralel penyembuhan dan recovery, tegasnya. Sebagai langkah pengobatan, Nadine akan menjalani terapi wicara dan latihan vokal rutin untuk belajar dari nol lagi. Dia meminta pengertian para penggemar jika kedepannya mungkin terdengar sedikit kesalahan teknis di atas panggung sebagai bagian dari proses adaptasinya. Aku nganggapnya ini adalah fase belajar dari nol lagi. Anggap aku belum pernah bisa bernyanyi sebelumnya, kita usahakan yang terbaik aja, tutup Nadine dengan optimis. Apa itu spasmodik disfonia? Spasmodik disfonia adalah gangguan neurologis kronis yang memengaruhi otot-otot laring atau kotak suara. Kondisi ini termasuk dalam kategori distonia vokal, di mana otak mengirimkan sinyal abnormal yang menyebabkan otot pita suara mengalami kejang atau spasme tanpa sadar.
Gejala umum meliputi, suara terdengar putus-putus, tegang, atau tercekik, suara mendadak hilang atau berbisik, kelelahan vokal yang cepat saat berbicara atau bernyanyi, hingga usaha fisik yang besar, mengejan, hanya untuk mengeluarkan suara. Kondisi ini tidak mempengaruhi kecerdasan atau kemampuan menelan makanan, namun sangat mengganggu komunikasi verbal. Hingga saat ini, penyebab pastinya belum diketahui secara spesifik, namun diduga berkaitan dengan gangguan pada basal ganglia di otak. Pengobatan biasanya melibatkan terapi wicara hingga suntikan botoks pada pita suara untuk mengurangi kejang otot.